Kenyataan akan kekekalan tidak akan membuat kita takut kepada kematian. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus di pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami rindu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami didasarkan kepada Engkau dan firman-Mu saja, yang membuat kehidupan kami tidak pernah goyah. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Faktanya, hidup kita berakar di dalam kekekalan. Karena kenyataan ini Bapak Ibu Saudara membuat gereja mula-mula menjadi sangat berani. Hal ini membuat mereka tidak takut kepada kerajaan Romawi ataupun auman singa. Kenyataan ini membuat mereka tidak takut kepada orang-orang Farisi yang sangat radikal dan ancaman lemparan batu. Kenyataan ini memotivasi Paulus yang diseret keluar kota dan dibiarkan supaya mati, untuk kembali kepada kota yang sama dan memberi pesan yang luar biasa yang kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul. Kenyataan ini menginspirasi Stefanus untuk menyatakan bahwa dia melihat Kristus yang bangkit menjelang kematiannya. Kenyataan ini membuat gereja berkontradiksi dengan kekuasaan yang berjaya dan berkuasa saat itu. Keberanian yang sama kita butuhkan hari ini. Kuasa kekekalan tidak akan membuat kita menjadi orang yang agresif ataupun ofensif, seperti orang-orang Kristen yang salah jalan. Melainkan kekekalan membuat kita teguh untuk hidup dan berjalan di masa kini. Ketika kita semua menghadapi tantangan yang dunia tawarkan, kenyataan ini tidak akan membuat kita tidak pernah peduli kepada lainnya. Kenyataan ini tidak akan membuat kita lupa terhadap tanggung jawab kita, karena kita menyadari kita semua akan dimintai pertanggungjawaban pada saat penghakiman nanti. Kuasa kekekalan tidak akan membuat kita melihat ujian dan tantangan sebagai sebuah kekalahan, karena kita percaya ujian akan berakhir suatu hari nanti. Kenyataan ini tidak akan membuat kita menghabiskan uang, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, karunia, talenta dengan cara yang ceroboh. Kita percaya semua itu adalah investasi. Dan juga yang paling penting, kenyataan akan kekekalan tidak akan membuat kita takut kepada kematian. Upah dosa sudah dibayar, yang membuat kita tidak lagi takut kepada kematian. Karena kaki kita tertancap sangat dalam di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, dengan mengetahui bahwa keberadaan kita adalah di dalam kekekalan, akan mengubah jiwa yang penakut menjadi pemberani, penuh dengan kuasa. Kenyataan ini membuat kita memiliki hidup yang bertujuan dan penuh makna. Mari kita belajar untuk hidup dalam cara pandang kekekalan. Setialah kepada Tuhan di dalam dunia ini, tetapi nantikanlah ketika semua tubuh yang fana ini disinari dengan kemuliaan kekal. Dan penantian itu mewarnai semua kehidupan kita. Kuasa cara pandang kekekalan akan mengubah hidup, terutama di dalam diri kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kuasa kebangkitan Kristus menolong kami menemukan fakta bahwa kami hidup dengan jaminan pasti di dalam kekekalan. Karena itu kami tahu hidup yang Tuhan percayakan selama nafas kami masih berhembus adalah hidup yang penuh dengan tanggung jawab untuk kami mengisinya dengan cara pandang kekekalan. Sehingga kami rindu melakukan segala sesuatu bukan karena kami takut, bukan karena kami ingin mendapat kasih-Mu, tetapi lebih daripada itu karena kami dengan berani hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah curahkan ketika Engkau mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami dan bangkit. Terima kasih Tuhan. Biarlah penantian yang kami lakukan bersama-sama sebelum segala sesuatunya kembali kepadamu, kami rindu melakukannya dengan penuh arti dan makna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.